Nah teman-teman, video di awal tadi merupakan salah satu penyebab meningkatnya jejak karbon. Lalu, apa jejak karbon itu? Jejak karbon adalah jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan individu, organisasi, atau suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, apa saja aktivitas yang dapat menyebabkan meningkatnya jejak karbon? Lalu, apa saja dampak yang dapat memengaruhi kehidupan kita dari peningkatan jejak karbon tersebut? Dan bagaimana cara kita untuk mengurangi peningkatan jejak karbon tersebut? Untuk itu, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Aktivitas-aktivitas yang meningkatkan jejak karbon yaitu: pertama, yaitu penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas. Proses pembakaran bahan bakar di atas akan menimbulkan jejak karbon. Dengan berpergian menggunakan kendaraan pribadi, artinya kita berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi atau CO2. 2. Penggunaan energi listrik dan air. Penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari, misalnya TV, AC, lampu, kulkas, mesin cuci, microwave, dan berbagai peralatan listrik lainnya ternyata berbanding lurus dengan dihasilkannya gas emisi. 3. Konsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi ternyata juga menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah. Dampak dari meningkatnya jejak karbon adalah: 1. Naiknya permukaan air laut. Pemanasan global yang disebabkan oleh jejak karbon juga berkontribusi pada pencairan es di kutub bumi, yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut. 2. Perubahan iklim. Gas-gas yang disebabkan oleh jejak karbon menahan panas matahari di atmosfer bumi dan menyebabkan peningkatan suhu global. 3. Kenaikan suhu bumi. Suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat lebih dari 1 derajat Celcius sejak akhir abad ke-19, dengan sebagian besar peningkatan terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Dampak selanjutnya yaitu: 1. Cuaca ekstrim dan bencana alam. Jejak karbon dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi, juga mengakibatkan badai, tropis, siklon, dan berbagai bencana alam seperti banjir dan kekeringan. 2. Perubahan produksi rantai makanan. Emisi karbon yang semakin tinggi menyebabkan kenaikan suhu bumi dan cuaca yang tidak menentu, dan berakibat pada berubahnya kondisi iklim. Untuk menanam beberapa tanaman pangan di banyak tempat di dunia. Perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi karbon juga memaksa hewan-hewan berpindah. 3. Kesehatan dan penyebaran penyakit. Pergeseran wilayah tropis menyebabkan penyebaran berbagai penyakit tropis ke wilayah subtropis dan berbagai daerah pegunungan yang sebelumnya tidak memiliki penyakit tropis, misalnya penyakit malaria. 4. Perubahan dan kerusakan ekosistem laut. Penelitian menunjukkan bahwa laut dapat menyerap emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh bumi dan manusia hingga 40% semakin tinggi kadar CO2 yang diserap oleh laut akan menyebabkan kondisi laut menjadi semakin asam. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon: yang pertama, matikan lampu dan peralatan yang tidak digunakan, serta pertimbangkan energi terbarukan. Dan yang kedua, gunakan transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, transportasi umum, atau carpooling. Cara selanjutnya yaitu yang ketiga, mendaur ulang dan mengompos. Mendaur ulang adalah proses mengubah limbah menjadi produk baru. Mengompos adalah proses penguraian bahan organik seperti sisa-sisa makanan, daun-daun kering menjadi pupuk organik. Dan yang terakhir adalah membawa kotak makan dan botol minum dari